Tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Jane Seymour mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 24 Oktober 1537 di Istana Hampton Court. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, setelah ratu yang dipenggal kepalanya, kemudian ratu yang diasingkan dan dipisahkan dengan anaknya sendiri, sekarang aku mau bahas satu ratu yang memberi seorang pewaris yang sangat-sangat diinginkan Raja Henry ke-8. Ratu ini melahirkan anak laki-laki untuk Raja Henry ke-8, tapi sayang sekali dia harus kehilangan nyawanya sendiri. Inilah kisah Jane Seymour, istri ketiga Raja Henry ke-8. Jane Seymour adalah istri ketiga Raja Henry ke-8 dari Inggris dan dikenang sebagai ratu yang paling tenang di antara 6 istri sang raja. Namun di balik ketenangannya, hidup Jane berdiri di atas puing-puing tragedi. Jane Seymour lahir sekitar tahun 1508. Tanggal kelahirannya nggak tercatat dan mengenai tempatnya terdapat perbedaan. Kemungkinan dia lahir di rumah Manor Wolf Hall di Wiltshire, tetapi sebagian pendapat menyatakan bahwa dia ini lahir di rumah Manor Bower di Somerset. Jane terlahir dari bangsawan kelas menengah, ayahnya bernama John Seymour dan ibunya Marjorie Wentworth. Melalui kakek ibunya, Jane merupakan keturunan the first Duke of Clarence, yaitu Lionel dari Anworth. Dan Lionel adalah putra dari Raja Edward ketiga. Dengan demikian, Jane dan Raja Henry ke-8 merupakan sepupu kelima. Lalu nenek buyutnya Elizabeth Cheney juga adalah nenek buyut Anne Boleyn dan Catherine Howard, istri kedua dan kelima Raja Henry ke-8. Jane ini tidak berpendidikan tinggi seperti Catherine of Aragon dan Anne Boleyn. Dia hanya bisa sedikit membaca dan menulis, tetapi lebih ke menguasai keterampilan menjahit dan mengelola rumah tangga. Sesuatu hal yang dipandang lebih berguna pada saat itu. Terus, Jane Seymour juga tidak dikenal karena kecantikan mencolok dan kecerdasan politik seperti Anne Boleyn, tetapi karena sifatnya yang lembut, pendiam, dan patuh yang menurut Henry ke-8 tepat seperti gambaran istri ideal. Nah, Jane ini pernah menjadi dayang istana untuk melayani 2 ratu sebelumnya yaitu Catherine of Aragon dan Anne Boleyn. Di sanalah takdirnya berubah. Saat Henry mulai muak dengan Anne Boleyn yang gagal memberinya pewaris laki-laki, perhatiannya beralih nih pada Jane. Berbeda dengan Anne yang berani dan vokal, Jane justru menjaga jarak, menolak menjadi selir, dan menuntut kehormatan. Sikap inilah yang justru membuat Henry ini jatuh hati. Henry bertunangan dengan Jane pada tanggal 20 Mei 1536, sehari setelah Anne Boleyn dieksekusi dan 11 hari setelah kematian Anne, Henry menikahi Jane Seymour. Jane pun secara resmi dinyatakan sebagai permasyuri pada 4 Juni 1536. Karena pada saat itu London diserang wabah, maka tidak ada upacara pemahkotaan untuk Jane. Selain itu, mungkin Henry ini tidak melangsungkan upacara pemahkotaan untuk istri ketiganya sebelum Jane melahirkan pewaris laki-laki. Bagi banyak orang, Jane adalah simbol ketenangan setelah badai, tetapi juga pengingat betapa cepatnya kekuasaan mengganti cinta. Sebagai ratu, Jane ini jarang ikut campur dalam urusan politik. Tercatat dia hanya sekali terlibat dalam urusan pemerintahan, yaitu pada saat dia berusaha memohonkan pengampunan bagi para pengikut Pilgrimage of Grace, gerakan perlawanan terhadap Raja Henry ke-8 karena telah memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik Roma. Tentu saja Henry menolak permohonan tersebut dan mengingatkan permasyuri akan nasib para pendahulunya ketika ikut campur dalam urusannya. Kemudian Jane juga dikenal sangat ketat. Dia sangat menjaga citra ratu yang patuh dan religius. Berbagai hiburan mewah yang mencapai puncaknya di masa Anne Boleyn digantikan dengan pengetatan adat sopan santun.
Dia juga melarang penggunaan busana Prancis yang terkenal pada masa Anne Boleyn. Selain itu, Jane juga berusaha mendamaikan Henry nih dengan putrinya Mary, anak dari Catherine of Aragon. Dia berusaha keras untuk membawa Mary ini kembali ke istana dan mengembalikan posisi Mary sebagai pihak yang berhak mewarisi tahta. Terlepas kemungkinan dia dan Raja Henry ke-8 dapat memiliki anak di kemudian hari. Sayangnya, dia tidak berhasil mengembalikan Mary dalam garis suksesi tahta. Tetapi, Jane berhasil mendamaikan hubungan antara ayah dan anak antara Henry dan Mary. Oh ya, Henry ini sangat-sangat menyukai Jane. Untuk pertama kalinya dia merasa menemukan istri yang patuh dan tidak melawan. Tahun 1537, Jane dinyatakan hamil dan melahirkan pada tanggal 12 Oktober 1537 seorang pewaris laki-laki yang selama ini diidamkan Henry ke-8. Tentunya kelahiran tersebut disambut dengan perayaan gembira di seluruh Inggris. Jane melahirkan di istana Hampton Court, kediaman raja yang telah direnovasi oleh Henry. Persalinan tersebut sangatlah sulit dan cukup lama, berlangsung selama 2 hari 3 malam. Tentu saja sangat melelahkan baik secara fisik maupun emosional bagi Jane. Pada saat itu pemahaman medis dan praktiknya memang masih sangat sederhana, jadi risiko persalinan tersebut sangatlah tinggi. Terlepas dari kesulitan tersebut, Jane melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Pangeran muda itu diberi nama Edward, sebuah nama yang membangkitkan kejayaan Inggris di masa lalu dan mengisyaratkan harapan. Juga ekspektasi yang kini ada di pundak mungilnya. Kelahiran seorang putra adalah kemenangan bagi Henry dan memvalidasi keputusan perkawinannya yang kontroversial sekaligus mengamankan garis suksesi Tudor. Jane Seymour pun merasa kelahiran putranya ini adalah sebuah pencapaian dan berdampak besar baginya sebagai seorang ratu. Proses melahirkan yang dialami Jane sangatlah berat sampai memakan waktu beberapa hari. Meskipun begitu, mereka sangat bahagia dengan kelahiran Edward. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Jane Seymour mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 24 Oktober 1537 di istana Hampton Court. Hanya 12 hari setelah melahirkan. Memang tampak jelas terlihat Jane ini sakit parah setelah Edward dibaptis. Kematian Jane terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Kemungkinan besar disebabkan oleh komplikasi pasca melahirkan, suatu kondisi yang umum terjadi, tapi pada saat itu pemahaman tentang medis belum semaju sekarang. Tentu saja Henry sangat terpukul atas kematian istrinya, Jane, bukan hanya karena menyukai pribadi Jane, tetapi karena Jane ini berhasil memberikan pewaris laki-laki yang selalu diidam-idamkannya. Berbeda dengan istri sebelumnya, Catherine of Aragon dan Anne Boleyn, Jane diberi pemakaman kenegaraan selayaknya permaisuri, suatu kehormatan yang tidak diberikan pada istri Henry lainnya. Saat itu Raja Henry ke-8 memerintahkan istana berkabung untuk waktu yang lama. Dia menarik diri dari kehidupan publik selama beberapa bulan dan selalu menggunakan pakaian hitam. Dia benar-benar berduka dan merasa kehilangan, bahkan tidak menikah lagi sampai 2 tahun lamanya. Jenazah Jane dikebumikan pada 12 November 1537 di Kapel Santo George, Istana Windsor. Dari 6 istri Henry, hanya Jane Seymour yang dimakamkan berdekatan dengan Henry. Nah, itulah kisah Jane Seymour, istri ketiga Raja Henry ke-8. Dia tidak mati karena intrik dan tuduhan palsu seperti Anne Boleyn. Dia mati karena memberi apa yang paling diinginkan Raja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.